itu organisasi profesi itu di bawah naungannya pemerintah kabupaten. Jadi izin praktek pun ya kalian nantinya praktek untuk adik-adik yang semester paling tinggi ya, izin praktek itu penting Dik. Ya, jadi itu sama dengan SIM ya. Kalau di kita nanti munculnya SIPPM. Jadi surat izin praktek perekam medis seperti itu. Nah, itu izin legalitasnya melalui Pemda. Ada mal perizinan ya. Ini sudah jalan-jalan sampai sana? Sudah? Oh ya berarti sudah tahu, ada yang tahu. Kalau yang belum, tanya yang bilang sudah tadi. Kemudian apa ini ya? Semua itu mendukung untuk ke Satu Sehat. Sekarang kan apa-apa bunyinya ke Satu Sehat. Sampai ke aplikasi HP pun juga bunyinya ada Satu Sehat. Kayak gitu ya. Jadi rekaman kemarin misalnya ada vaksin COVID waktu itu ya. Kalau jenengan punya akun di Satu Sehat juga kerekam di situ. Seperti itu. Dan itu akan terbaca nanti misalnya posisi saya di Sukoharjo. Saya punya akun Satu Sehat. Saya periksa di Surakarta misalnya. Saya periksa di Surakarta waktu itu ada screening waktu mau berangkat itu sudah muncul. Jadi mau bohong juga nggak bisa kayak gitu karena basisnya juga kalau Indonesia ini basisnya NIK. Lanjut itu ya. Nah, ngapain sih? Itu tadi undang-undang banyak tadi itu untuk membantu penerapan teknologi informasi ya. Di sini. Ini rumahnya nanti di RME itu di sini. Nah, hubungannya apa dengan RS online? Di sini ada SIM RS, ada ASPAK kayak gitu ya, Dek. Itu adalah pengembangan data. Kalau kalian rajin atau tertib RME-nya, itu akan mendukung untuk ini bentuk-bentuk pelaporan keluar ya, bentuk-bentuk pelaporan nasional itu seperti ini. Ada RS online, kalau SIM RS itu tentang apa namanya? Kegiatan sakit ya, apapun itu, kegiatan rumah sakit, baik rawat jalan, rawat inap, termasuk morbiditas seperti itu. Juga kalau yang di ASPAK ini dia sarpras, sarana prasarana. Nah, ini juga bukan RM sih. Kalau dulu ada dia muncul di RL2 versi SIRS online yang versi 2006 ya, 2006 ke tahun sampai 2010 insya Allah itu sekitar itu masih manual deh. Dan itu juga kalau ASPAK kita dibantu sama manajerial, jadi nggak melulu RM benar kita melaporkan, cuman kan datanya kalau inventaris kantor ya, inventaris apa namanya layanan kesehatan, otomatis kan ada yang menghandle. Jadi kita dapat laporannya, oh ini jumlah bednya berapa, ada berapa sih di rumah sakit ini, jumlah bed 200, ini bed yang masih bagus, ini bed yang rusak tidak terpakai, itu ada laporannya seperti itu. Sampai ke laporan SDM. Ya, laporan SDM itu juga muncul. Berarti kita berhubungan dengan kepegawaian. Seperti itu. Jadi metadatanya seperti itu. Kita nggak melulu sih apa namanya hanya daftari aja atau hanya ngoding aja, itu nggak bisa seperti itu. Next. Sampai di situ ya. Jadi tujuannya, visinya Kementerian Kesehatan, visinya Indonesia Sehat itu sampai ke 2045. Jadi mulai dari perbaikan gizi, terus membangun SDM, termasuk membangun SDM tuh bibit kalian ini deh. Jadi di bibit kalian itu memang diolah, di prospek biar nanti bisa mendukung sebuah layanan kesehatan untuk menuju Indonesia Sehat. Begitu. Next. Di sini rencana jangka panjang menengah ya. Rencana jangka panjang menengah RME masuk di situ. Jadi di situ
waktu itu ada kayak des kita dikumpulkan satu nasional ya, nasional ditanyai sama kementerian, siap tidak untuk kita ke arah RMI? Apakah ini pengelola programnya itu atau yang handle ya IT misalnya, IT ini apakah siap? Kalau tidak siap, Kemenkes itu punya suatu juga punya satu produk ya. Dia itu menanyakan tapi juga mau jual, ibaratnya seperti itu. Bukan jual secara yang pada umumnya ya, bukan jual, tapi jual aplikasi ya. Aplikasi yang di mana di situ harapannya itu satu nasional itu bisa satu pintu. Seperti itu. Next. Nah, di sini ngomongin yang tadi UU nomor 17 tadi ya. Kita itu ini langsung tak blok di sini. Kan terdiri dari macam-macam ya, Dek ya. Di sini berdiri di tenaga keteknisan. Jadi di situ PMIK ya. PMIK itu panjenengan nanti kan menghadapi juga ada UKOM, ujian kompetensi. Sama, kalau toh nanti sudah bekerja, kalian tetap ada ujian kompetensi. Baik itu negeri maupun swasta ya, Dek. Jadi gini, kalau negeri mau naik jabatan, itu mesti ada ujian dulu. Sama, kalian mau lulus juga ada ujian dulu. Yang swasta, insya Allah tetap ada. Jadi setiap layanan kesehatan, kalau toh nanti kalian bekerja, itu ngawai ya. Jadi kalian tuh bisa ngawai, bisa mempersiapkan diri, dan jangan, oh aku wis kerja, aku digaji. Kayak gitu toh, kayak sak senengnya dewe itu tidak. Jadi ada penilaian. Setiap tahun atasan mesti dikasih sama manajer, sama paling atasannya lagi, itu ada draft penilaian. Ini apakah cukup, apakah sedang, apakah buruk ya, non sewu atau baik. Kalau baik sekali insya Allah itu punyanya, insya Allah tidak ada predikat itu. Insya Allah sampai ke baik aja. Itu aja sudah nilainya 96 ya. Jadi antara 80 sampai 96. Ada kategori penilaian seperti itu kalau sudah di dunia kerja. Ya, diingat ya. Jadi UKOM tidak berhenti hanya nanti saat kalian mau lulus. Terus terus alhamdulillah sudah kerja, terus santai. Tidak seperti itu. Nanti ada ujian lagi. Ujian kompetensi itu ada selalu. Next. Ya. Tadi ya, keteknisan medis ini sama. Jadi keteknisan medis termasuk rekam medis itu dengan teman-temannya, teknisi gizi, penataan anestesi. Ini kalau di ujian jabatan fungsional itu mereka satu rumpun ya, satu bareng. Jadi waktunya, penjadwalannya UKOM juga bareng kayak gitu. Beberapa teman-teman itu ada yang kebetulan mungkin sudah pernah bekerja lalu off beberapa tahun, misalnya 5 tahun nggak kerja karena mengikuti suami kayak gitu. Dilalah waktu pindah lagi dia keterima mau kerja lagi. Dia harus melampirkan surat izin praktek. Nah, disitulah peran kolegium ya, kalau sekarang itu kolegium. Tapi ini dipertanyakan. Jadi selama 5 tahun tuh dia ngapain aja sih? Karena sudah pernah diambil sumpahnya, dia sudah sebagai nakes kayak gitu. Itu ditanyakan. Jadi kayak retaker gitu. Dia dipertanyakan kelegalan serkomnya, sertifikat kompetensinya mana, Bu? Pak, Mas, kayak gitu. Next. Ini ya, ngobrolin standar profesi. Next. Lewat aja. Ini deh. Jadi terbubuhkan di sini. Nanti kalau baca-baca atau searching dari Google ya, cari ini ya dek, buat dibaca-baca. Next. Oke. Semua undang-undang terus peraturan tuh halamannya beratus-ratus deh. Jadi bisanya diunduh, nggak di print.
Diunduh nanti terus Ctrl F, cari ya. Kata kuncinya apa yang pengen kalian cari? Misalnya standar profesi atau apa gitu. Situ banyak apa namanya? Kalau belajar dari situ misalnya Ukom sempetin baca. Pesan saya sempetin baca undang-undang. Karena beberapa itu mesti muncul dari situ. Gitu ya. Kompetensinya kita itu dari bawah ya. Akarnya itu adalah profesional. Jadi materi yang didapat dari kampus manapun ya, materi yang kalian ibaratnya kalian timba setiap hari itu harus berbekal dan didampingi sama attitude. Etika profesi masuk di semester berapa, Dek? Etika profesi ada? Ada, semester 3. Berarti nanti semester 2 praktek sudah belum kena ke etika profesi. Oh ya, sip. Ya, jadi abaikan etika profesi. Maaf, bukan abaikan ya. Abaikan etika profesi yang ada di materi bangku kuliah dengan attitude masing-masing ya. Nah, jadi harusnya kalian itu sudah berbekal itu. Ya. Insya Allah pembekalan etika itu kan udah dari keluarga, udah dari bangku kalian belajar waktu dari TK ya. Dari TK itu diajarin apa aja insya Allah fondasinya itu. Ya. Kemudian di situ ada mawas diri sama pengembangan diri. Jadi niatnya kalian tuh kerja apa gur dolan kayak gitu. Kan niatnya kuliah apa golek ilmu kayak gitu ya. Terus mau berkembang apa enggak? Kadang waktu kuliah aja ya, kuliah aja. Oh itu ada tugas, tapi malas njagake koncone sing wis ngarep. Aku harap anu wae lah mau nirun yang temanku yang itu aja kayak gitu. Itu adalah satu bentuk yang dia itu nggak pengen berkembang. Oke, nirun boleh. Itu satu bentuk kerjasama ya. Kalau diizinkan sama yang punya nirun. Tapi mbok yo jangan plek gitu ya. Jadi apa namanya kita bertukar opini. Ini kok jawabanmu seperti ini, aku punya opsi lain seperti ini, boleh seperti itu. Kemudian komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu terjadi selalu ya di interaksi ya. Baik itu interaksi sosial, interaksi nanti di tempat kerja. Kalau adik-adik ya, kalau Gen Z ya. Itu biasanya anteng gitu. Anteng memang benar-benar anteng. Menurut saya ya, menurut saya. Beberapa pengalaman aja, beberapa pengalaman itu anteng. Entah itu mau tanya atau kalau nggak dijawel, Dek, sudah makan gitu. Itu tuh di apa namanya, Dek, dikeluarkan ya. Jadi ngobrol lah gitu, ngobrol lah, sampaikan. Ibarat anggap aja itu tempat lahanmu itu tuh kayak keluarga gitu loh. Jadi sama yang sudah bekerja di situ itu kalian ada komunikasi. Kalian pengen apa? Misalnya butuh data ini jangan sungkan seperti itu. Kalau enggak kalian enggak dapat data. Kalau enggak kalian juga enggak dilirik, enggak dinilai secara emosional ya, bukan penilaian itu kan kadang secara emosional ya, subjektif seperti itu. Hindari itu dan hantam itu ya, hantam. Jadi ditekan. Kalau bisa orang itu subjektif ke kita ada nilai plus kayak gitu ya. Terus banyak ya Dek kompetensinya. Kemudian sampai ke ini yang saya lingkarin, dia manajemen data informasi yang arahnya RMI itu tadi. Next. Ini ya. Kita langsung ngobrol di yang kompetensi 4 tadi. Bahwasanya di situ manajemen data ada proses perancangan, pengelolaan, kemudian pemanfaatan sama penggunaan. Ya, bagaimana sebuah data itu dirancang. Jadi nanti mungkin duduk di desain formulir. Desain formulir masuk di semester berapa? Semester 3 dapat?
Yang mau praktek semester 2, semester 4? Semester 4 apa tugasnya? Udah di-spill sama dosen? Belum? Oh, belum. Tapi dapat desain formulir sudah? Atau apa? Materi RME-nya. Baik. Nah, di situ kalau desain formulir ya, kalau dulu prosesnya desain formulir. Baik itu formulir kertas ya. Dia namanya formulir, ada yang formulir kertas, ada yang bentuknya itu formulir itu tadi yang kita arahnya elektronik kayak gitu. Pernah ada istilah, jadi seiring perkembangan jalan itu paperless, tapi prakteknya juga kita tidak bisa membuang begitu saja kertas, tapi mengurangi, berusaha mengurangi. Jadi sedikit-sedikit, misalnya kayak indeks yang kalian kenal di lab itu bentuknya apa? Formulir misalnya, formulir, benar deh. Tahu nggak indeks formulir? Tahu, bentuknya formulir kertas. Nah, itu kita bisa nanti pada saat kalian kuliah masuk di lahan bisa di aplikasi. Oh, kalau di sini indeksnya ternyata benar sama kayak di lab kampus masih formulir kayak gitu. Kalian migrasi sedikit-sedikit ke bentuk Excel kayak gitu. Tuh, arahnya paperless tuh waktu itu seperti itu. Kemudian berkembang lagi ke arah elektronik. Jadi sekali input coding, otomatis dia sudah terindeks. Kayak gitu. Karena kita ngoding juga sudah ada rekamannya. Indeks penyakit kan lewat itu tadi coding. Terus ada nama dokter, masuk ke indeks dokter. Kemudian dia cara keluarnya apakah pulang, apakah meninggal. Jadi ada nanti kalau butuh indeks kematian saya search atau filter yang cara pulangnya meninggal. Itu. Next. Ya, jadi untuk merancang data itu tadi kita butuh elemen, dataset, kemudian database. Database itu yang dipakai di suatu layanan kesehatan beda-beda deh. Ya, beda-beda. Satu layanan kesehatan bisa jadi basisnya itu langsung dari NIK atau basisnya masih family folder ya. Beberapa puskesmas, teman-teman puskesmas kemarin waktu itu saya berinteraksi itu masih family folder. Cuman karena lingkungan Sukoharjo aja, kita ngobrolin lingkungan Sukoharjo, itu sudah teman-teman itu sudah arahnya sudah menggiring. Jadi sidik-sidik sudah diubah ke satu nomor buat satu pasien kayak gitu. Jadi nggak family folder lagi. Insya Allah sudah nyaris semua puskesmas sudah seperti itu. Next. Untuk mengelola data kita butuh perancangan ya. Mengelola pelepasan informasi juga menyusun laporan seperti itu. Jadi data yang kita input otomatis yang seperti tadi saya katakan, misalnya indeks itu tadi ya. Jadi dasarnya adalah kalau bikin laporan itu indeks itu tadi deh. Ya, karena morbiditas yang dipingini dari kementerian yang SIS 6 SIS online 6 yang versi 3 ini itu sudah mintanya itu kelompok umurnya itu rentangnya sudah panjang. Jadi siap kelompok umur 5 tahun, nanti jedanya 5 tahun. Jadi sampai panjang banget, banyak banget. Dan itu dibedakan laki perempuan. Untuk kegiatan rumah sakit dibedakan alamat. Jadi kita nambahin indeks alamat mungkin. Seperti itu. Itu muncul nanti di undang-undang ada dari kementerian memang menghendaki ini dalam wilayah atau luar wilayah. Seperti itu. Next. Untuk pemanfaatannya ya data itu di sini ada statistik.
Yang sudah belajar statistik semester berapa? Semester 2? Semester 2 sudah dikenalin? Iya, sudah. Statistik apa, Dek? Baru sedikit. Sedikitnya apa? Kenal, baru tahu apa? Namanya bor itu kayak apa toh, kayak gitu. Berlos gitu atau apa? Oh iya, iya. Baik. Statistik ya. Mungkin kalau dunia rekam medis nanti kalian akan terbiasa dengan istilah-istilah itu, tapi nggak melulu juga borlostoi ya. Jadi kita nanti mungkin digiring untuk tingkat kepuasan konsumen itu seperti apa. Nah, boleh nanti adik-adik yang semester paling tinggi itu kalau ambil makalah tingkat kepuasan nggak melulu borlostoi kayak gitu. Ya, jadi jangan melulu menghitung, capek. Menghitung itu capek ya, Dik. Kalau kita nggak tersedia datanya. Ya, kalau tersedia, otomatis hari perawatan udah langsung masuk. Lama dirawat, udah langsung masuk tuh datanya. Jadi kita tinggal unduh aja. Tinggal unduh, masukin rumus, sudah jadi. Seperti itu. Benturnya nanti di petugas analising. Di petugas analising, mereka menampilkan ke direktur ya, atau ke pengambil keputusan, otomatis ini analisanya ini sekian persen bornya, ada apa ya, kejadian apa seperti itu, sampai ke seperti itu deh ya. Yang semester 2 kapan ini PKL-nya? 30. Materinya apa yang mau dikupas? Dikupas kayak buah. Belum? Oh, belum dikasih pembekalan. Oh iya, baiklah. Baiklah. Oh iya. Mungkin ya prosedur ya, Ibu ya. Next. Oke, untuk menggunakan sistem itu sendiri ya, setelah diolah. Jadi aplikasi. Aplikasi itu adalah alat bantu, ya, alat bantu. Setiap rumah sakit atau layanan kesehatan beda-beda. Jadi kalian boleh nanti ketemu sama temen yang praktek di lahan ini, ketemu sama praktek di lahan B, itu saling bertukar. Oh, proses input datanya seperti ini, ambil data atau unduh datanya, pemanfaatan data yang sudah diinput itu munculnya seperti ini. Itu bisa ditampilkan, Dek. Jadi buat bahan cerita, nanti kalau kalian kerja bisa itu dikembangkan. Jadi nggak melulu saklek, di rumah sakit ini aku seneng nek di rumah sakit ini inputnya gampang. Nah, seneng atau tidak seneng sebuah aplikasi itu, alat bantu itu tadi, itu tinggal usernya, ya, tinggal usernya. Jadi sebuah alat bantu itu apakah benar-benar membantu atau hanya selingan aja, gitu ya, Dek. Kemudian di situ dia akan selalu membantu kalau aplikasinya itu jalan, ya. Dia mesti berkembang. Jadi akan muncul metode yang input ini, mestinya kalau saya klik ini bisa muncul di poli ini, bisa ya Kak gitu. Karena kita nanti bisa bersinggungan, atau itu kan tim deh. Jadi mengembangkan RME, ya mungkin kita backgroundnya RM ya. Cuman kalau pembekalan yang komputer ya, komputer database kayak gitu mungkin hanya sedikit ya. Kita hanya luaran aja. Tapi nanti ada kok kayak bikin website kayak gitu. Bikin website udah pernah? Bisa? Bikin website atau bikin menu, ya bikin menu kayak gitu. Bikin menu. Ya. Ini ya, ke 1424 kompetensi kerja. Next. Ini standar kompetensi kalian dituntut banyak deh, ya.
Jadi banyak kompetensinya itu kalau diulik satu-satu itu memang banyak. Jadi bisa jadi teman-teman kalau kita sudah satu lingkungan kerja kan nggak bisa berdiri sendiri tuh. Nah, pada saat kita nggak melulu di pendaftaran nggak melulu daftari ya, bisa kita kasih edukasi ke pasien. Kalau sekarang eranya yang RME adalah mobile, ya, mobile. Jadi pakai HP. Jadi nanti bisa jadi adik-adik yang baru sempetin sebelum PKL dolano, jadi dolano ke tempat-tempat layanan kesehatan. Jadi tahu, jadi nggak kaget besok. Oh kalau di rumah sakit tuh kayak gini ya, ternyata nggak melulu daftari, cuman ngasih edukasi. Nah, itu masuk deh. Nanti di SKP masuk itu. Satu sehat ada nilainya sendiri. Seperti itu. Next. Ini ya. Untuk klasifikasi klinis masuk di sini. Manajemen data, klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit seperti kalau ini arahnya olah data untuk bisa di-up ke SIRS ya. Kalau memang pelaporannya SIRS. Untuk internal sendiri, untuk internal adalah kita menyampaikan ya ke pihak Yanmed. Jadi ke direktur itu disampaikan bahwasanya yang sering terjadi di layanan kita pada bulan ini ternyata muncul pembulian banyak atau bukan pembulian sih, muncul misalnya ada beberapa kejadian yang mengikutkan external code ya, mungkin itu kena benda tumpul ya, kita belum tahu kena benda tumpulnya apa, kok kena benda tumpulnya banyak banget, ada 50-an misalnya. Oh ternyata di situ ada kejadian baku hantam, tawuran misalnya kayak gitu. Jadi muncul juga kronologi kejadian, gitu deh. Lampirannya seperti itu. Next. Baik. Untuk yang fungsi utama di manajemen menunjang itu ya pengambilan keputusan. Next, Mbak. Ini next aja. Ya, ini ya. Tetap menyiapkan basis data, kemudian relasi dan aliran datanya. Jadi kalau toh general concern misalnya sudah ditandatangani oleh pasien, aliran datanya ini kemana? Ya, general concern tidak boleh dimusnahkan. General concern kalau di RME nanti di scan, jadi disimpan, tercentral di dokumen pasien. Kalau dia itu bentuknya masih folder, dia tercentral di situ, general concern. Baik pasien baru maupun pasien lama. General concern dia akan mengiringi proses nakes ya. Jadi nakes itu kalau melakukan tindakan ini backupnya adalah general concern itu tadi. Dia boleh ngambil darah apa enggak, dia boleh merekam data apa enggak kayak kita itu. Ya, seperti itu. Boleh mengeluarkan data apa enggak, termasuk permintaan dari pihak luar ya, misalnya dari kepolisian ada visum. Ya, visum itu tidak bisa diminta oleh per individu. Dia harus ada laporan ke kepolisian, dari kepolisian nanti nyuwun ya, dari kepolisian nanti mengantar ke RSUD. Seperti itu. Jadi kalau ada individu langsung saya mau visum kayak gitu, tidak bisa. Jadi dia tetap dikawal, dia masih ada pengawalnya dari pihak kepolisiannya, seperti itu. Dan itu tidak bisa diambil mandiri juga. Jadi pihak pemintanya yang atau pengantarnya tadi yang bisa mengambil hasilnya. Itu deh. Misalnya nanti pas praktek kalian ketemu dengan permintaan seperti itu, mohon izin ya dia. Sama petugasnya boleh, mohon izin Ibu atau Bapak, saya boleh ikut proses visumnya atau apa gitu.
izin dulu. Boleh atau tidaknya itu kadang kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu yang mungkin pasiennya sendiri tidak berkenan ya, tidak berkenan. Jadi koas pengen lihat, kalian sendiri pengen lihat itu kadang nggak bisa. Itu jadi izin dulu. Boleh ya. Ada yang ngambil materi visum? Kakak-kakak? Adik-adik tingkat atas. Next, Mbak. Kemudian untuk ini ya termasuk keamanan pertukaran data sampai ke backup dan recovery. Nah, jadi RME itu ya, RME itu sebenarnya dia itu lokal, ya, lokal area network. Jadi dia itu dikerjakan di satu layanan kesehatan, bukan yang bisa keluar, kayak gitu. Nah, di sini kita harusnya punya strategi backup atau recovery. Kalau toh terbackup ya servernya itu harus kokoh. Mestinya kan nggak mungkin satu CPU aja kan, satu CPU kecil kan nggak mungkin. Nah di di materi apa di PDE ya, pengelolaan data itu, insya Allah disampaikan ya. Bagaimana kita menyimpan, terus diolah, datanya nggak hilang, ke backup dan bisa dimunculkan kembali. Mungkin kalau kita pas butuh pasiennya nggak bawa KIP nih, nah dia bisa dipanggil, si data itu bisa terpanggil dengan cara apa? Oh dari alamatnya, berarti nanti yang muncul indeks alamat. Oh dari NIK-nya, gitu. Kalau nama kan bisa sama, bisa aja sih nama. Next. Ini untuk sharing ya. Untuk sharing termasuk kalau RME itu yang data itu bisa terbaca ke poliklinik, bisa terbaca ke radiologi atau ke apotek. Jadi pasiennya itu sudah dilayani di poliklinik, sudah dokternya sudah input, lalu muncul order obatnya di apotek, itu termasuk sharing data. Maksudnya seperti itu. Ini ya. Menetapkan ini deh workflow-nya. Jadi ada sebuah perbincangan ya, sebuah perbincangan tim. Nggak melulu RM aja. Jadi kalau toh kalian nanti melakukan pelayanan itu mestinya berkolaborasi. Ada perawat, ada dokter, kayak gitu. Ini sebuah workflow yang ditampilkan atau dirancang itu dirapatkan. Selalu kita jaring bersama ya Dek ya. Jadi ada masukan apa, bisa ditambahin. Oh ini harus melewati sini dulu, melewati lab penunjang dulu, nggak bisa langsung ke apotek misalnya kayak gitu. Ya, kemudian kerjaannya kalian, ya, tentunya ada audit trail. Ya, audit trail itu kalau di RME jadi tahu kapan waktunya, ya di input itu kapan, siapa yang input, ada proses penghapusan data, misalnya yang input tadinya Ferry kok diganti sama Dita kayak gitu, itu kerekam jejaknya. Kalau yang versi lama, jadi teman-teman nanti kalau toh bekerja ya, kalau ketemu dengan layanan kesehatan yang sudah RME, tolong hati-hati sekali ya, karena menggunakan username password ya, setiap username password yang dimiliki oleh tenaga kesehatan yang di situ itu sangat berpengaruh di RME. Jadi kalau toh kalian dikasih ya, kalau toh dikasih izin ya, Ibu ini benar saya dikasih dengan username ini, karena itu melibatkan tanggung jawab. Misalnya kalian salah input, nah, salah input nggak usah gelisah, langsung sampaikan atau dicatat gitu ya deh. Ibu tadi saya, jadi ngawai juga. Ibu tadi saya salah input, disampaikan. Jadi yang menggunakan
username itu juga tenang. Kalau toh minjemin ya. Kalau toh minjemin. Ya. Untuk username itu jadi kita bekerja berdasarkan username ya. Satu person, satu nakes, satu akun ya, jadi mengerjakan itu pun mungkin ke depan ya kalian memang sudah disumpah ya profesi menjaga kerahasiaan. Cuman kalau toh minta data, misalnya ini dicetak, di print atau baca itu kami ya layanan kesehatan ataupun secara nasional itu mungkin belum sampai ke arah itu. Apakah ini boleh dibaca? Ya kan karena nanti begitu buka satu, kalau proses RME sekali buka nama misalnya, sekali buka identitas pasien, nomor RMA, nomor RM1, nomor RM1 dia akan kebaca awal masuknya gimana, terus dia dapat pelayanan apa, pembiayaannya habis berapa, itu sudah langsung muncul seperti itu deh. Nah ini apakah sudah diperkenankan atau belum itu kami masih meraba-raba ya deh. Kami masih meraba-raba. Jadi tolong misalnya nanti sampai di layanan kesehatan dan kalian bekerja terus dipinjemi akun itu tolong sangat-sangat benar-benar rahasia ya. Karena itu belum muncul ya. Kemungkinan ini bisa ke depan mungkin masih digodok ya, karena untuk yang nilai ya, intinya kan itu baca ya, buka dokumen kayak gitu itu apakah sudah masuk dalam sumpah profesi kalian itu tadi, kami masih proses gitu ya. Ya? Oh ya, terima kasih adik. Ini ya. Dibantu dek. Oh ya. Sampai kemana tadi? Langsung di ini aja mbak. Langsung yang di sini aja. Ini. Ya. Ini ya. Kelihatan nggak dek? Nggak kelihatan ya? Nanti materinya boleh di-share ya mbak? Nanti materinya boleh di-share insya Allah. Ini ya. Tadi saya cuma spill, jadi RME hanya ada di satu layanan. Bisa jadi ke depan RME itu bisa terbaca di layanan lain. Jadi dari rumah sakit ini terbaca di rumah sakit B, kayak gitu. Kalau yang personal itu apa mbak? Yang personal itu UJT yang mobile tadi, mobile. Jadi dia di aplikasi setiap layanan kesehatan punya mobil sendiri-sendiri ya. Bisa jadi selain yang MJKN ya. Kalau kita basisnya MJKN ya basisnya sama nasional. Kemudian RME itu tadi karena sudah diwajibkan ya. Jadi layanan kesehatan wajib menyelenggarakan. Seperti itu. Layanan kesehatan apa aja sih? Bisa dibaca di sini. Ya, termasuk dia balai pengobatan. Otomatis berizin, kayak apotek itu berizin. Ini posisi PPA, ya. PPA, kalau kalian duduk sebagai perekam medis, nanti fungsi pengendali ya, fungsi pengendali. Jadi kelengkapan dokumen kayak gitu yang kalian belajar ngisi kartu kendali, ya. Ini bisa ngelihat pengisian PPA ini. PPA itu petugas asesmen ya. Jadi dari medis sampai ke layanan gizi, sampai ke apotek itu ngisi. Apakah ngisi 1 kali 24 jam, apakah 2 kali 24 jam, apakah 24 jam kali 30. Seperti itu.
Ini lewat. Yang mendominasi ya kalau bikin menu atau mengajak ngobrol teman-teman untuk bikin RME, untuk membangun sebuah RME itu ini deh. Jadi dari IGD, Rachel, Ranap, penunjang ya, penunjang sampai ke apotek. Ini dibaca aja. Arahnya kalau RME teman-teman atau adik-adik nanti bisa, kalau misalnya nanti di IGD itu bisa jadi ruangannya nggak nyampur ya Dek ya, antara petugas RM sama petugas medis itu tidak nyampur secara akreditasi. Tapi kalian boleh misalnya melihat kayak gitu, oh prosesnya penginputan data seperti apa, atau ngobrol penginputan data seperti apa di suatu layanan kayak gitu. Karena memang biasanya terpisah, yang sudah-sudah itu terpisah. Kita nggak tahu, oh dokternya itu ternyata sudah fasilitasnya sudah pakai tablet ya, pakai tablet. Jadi bisa baca hasil rongsen itu udah kebaca dari tablet, itu sudah bisa baca, terus dilaporkan ke dokter spesialisnya. Itu harus ditindaklanjuti apa itu, pakainya seperti ini fasilitasnya. Jadi tetap nambah biaya ya. Ini audit trailnya yang tadi saya sampaikan, diisi kapan waktunya, siapa gitu. Jadi ketahuan jejaknya ya. Ini dibaca juga. Untuk penyimpanan ya, untuk penyimpanan RME harapannya itu 25 tahun ya. Entah foto, entah itu dicatat dalam arti diinput ya, database. Bentuknya servernya itu harus gede ya, Dek. Nih, bentuknya server ya, server, tempat servernya ya. Bisa jadi bentuknya seperti ini ya. Dia harus suhunya itu berapa ya, suhu yang dingin yang tidak sampai beku kan kayak gitu. Terus bisa jadi dititipkan, kalau model awan ya, model dititipkan, servernya dititipkan. Dan dia biasanya kalau servernya dititipkan berarti tidak di dalam layanan kesehatan, dia di luar. Kemudian ada tim review. Jadi RME itu tidak lepas juga dari review tadi. Kita habis ngerancang jadi apa, kemudian direview. Kemarin inputnya ini seperti ini terisi enggak atau terlewat? Oh ini kebanyakan kolom ini enggak terisi. Kayak gitu. Ada reviewnya ya Dek. Oke. Conclusionnya, kesimpulannya, ya RME itu prinsipnya aman data, ya aman data, tetap rahasia dan tersedia. Jadi kalau benar kita amankan, benar kita simpan, tapi suatu waktu dia dibutuhkan, dia bisa muncul. Gitu ya. Konklusinya singkat aja. Oke. Ini ya juga. Jadi teknologi itu bukan suatu pesaing ya, Dek. Kita berdampingan. Harapannya teknologi bisa membantu kalian kerja dengan bentuk apapun itu, ya. Dengan bentuk apapun. Jangan sebel karena permintaan tuh kalau udah metadata sudah semakin kompleks, mestinya tampilannya tuh harapannya semakin kompleks. Itu tadi. Jadi muncul kelompok umur itu panjang banget. Sampai kelompok umur sampai 20-an. Gitu. Jadi setiap jeda 5 kayak gitu. Belum nanti dipilah alamatnya, dia luar wilayah, dalam wilayah kayak gitu. Itu deh. Cukup ya Dek. Mungkin dari saya sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sini ya.